Di pertemuan ini kita akan ngomongkan tentang tahapan di dalam kita melakukan penelitian. Nah, jadi kalau masih bersifat ilmu, ya itu namanya metodologi. Ya, tapi kalau kita sudah menuliskan berupa laporan penelitian, itu namanya metode. Ya, jadi biasanya kita menemukan di bab 3, ya itu kan biasanya ada metode penelitian. Nah, kalau metodologi itu ilmu bagaimana meneliti. Jadi kita mengetahui paradigma apa yang mau dipakai, terus kemudian rancangan metode apa yang sekiranya cocok. Nah, terus kemudian teorinya apa dan seterusnya, itu namanya metodologi. Nah, tapi kalau kita sudah terjun di lapangan, kemudian kita merumuskan berbagai tema, ya, tahapan kemudian yang dilakukan itu namanya metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian kita sudah menuliskan, pertama memilih topik. Ya, jadi kita berangkat ke lapangan itu tidak kosongan. Jadi kita sudah menemukan kira-kira topik apa yang sesuai dengan rencana kita. Oke. Nah, kemudian dari situ kita membuat rancangan, ya, namanya pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan itu kemudian kira-kira yang nantinya akan difokuskan itu pertanyaan yang apa? Ya, biasanya riset kualitatif, nah itu biasanya berupa pertanyaan bagaimana atau mengapa. Nah, kenapa demikian? Karena dua jenis pertanyaan ini akan menguraikan banyak hal. Jadi, misal contoh, kita bisa membedakan antara apa yang kita makan dan bagaimana kita makan. Nah, kemudian pertanyaan yang agak berat, mengapa kita makan? Apa yang kita makan paling nasi, jawaban ya, kue dan sebagainya. Bagaimana kita makan, deskripsinya bisa panjang. Nah, bagi petani dia harus menanam, mungkin beli bibit dan sebagainya baru bisa menikmati itu. Mengapa kita makan? Nah, butuh jawaban yang lebih panjang dan masing-masing tentu berbeda. Nah, itulah keunikan bagaimana kita setelah menemukan tema, kemudian kita mencanangkan atau merancang pertanyaan penelitian namanya. Nah, kemudian rancangan penelitian kita itu rancangan penelitian apa? Nah, jika kualitatif yang apa? Seperti yang kemarin itu. Nah, jadi harus kita tentukan. Nah, jadi nanti itu pengaruh pada satu pertanyaan atau transkrip wawancara yang akan kita kita ajak wawancara informannya. Nah, terus kemudian jenis pertanyaannya. Jadi bisa jadi objek yang sama itu diteliti oleh 3 orang yang berbeda dengan fokus yang berbeda. Bisa saja. Nah, tergantung, itu namanya perspektif. Nah, itu bergantung dari itu tadi. Kita mau mengulik yang mana. Jadi, misal satu fenomena yang sama, tapi masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, itu bisa. Nah, cuman
effortnya itu lebih tinggi karena harus bisa membedakan ya antara apa bedanya ini dengan ini dan ini. Nah, itu yang besar. Jadi makanya biasanya mengambil tema yang berbeda untuk mengantisipasi itu. Nah, karena mungkin di awal bisa menemukan itu, tapi di akhir merumuskannya menjadikan laporan, nah, bisa jadi kita kesulitan mencari betul-betul pembedaan di antara itu. Nah, kemudian setelah itu kita mengumpulkan data. Setelah kita mencari data lapangan, ya, kemudian kita mengumpulkan data. Nah, data itu bisa macam-macam. Bisa berupa observasi, bisa berupa wawancara, yang paling umum ya. Kemudian bisa dokumentasi. Dokumentasi itu bisa bentuknya artefak, bisa bentuknya dokumen. Jadi beda ya, dokumentasi sama dokumen. Ya. Sama foto itu beda-beda. Nah, kebanyakan anak-anak itu nempel foto bersama informan, terus ditempel. Itu nggak ada maknanya. Itu hanya bukti bahwa kita sedang melakukan wawancara. Tapi tidak mendukung data. Maksudnya tidak mendukung data, itu apa yang ingin dijelaskan dari foto itu. Nah, misalnya kamu meneliti tentang kebanjiran di Mojokerto misal. Nah, di situ kamu wawancarai warga. Nah, lebih bermakna mana ketika kamu mengcapture orang sedang katakanlah mengalami kepanikan, terus kamu capture, jebret, terus di situ ada banjir. Nah, daripada kamu difoto oleh temanmu, ketemu kayak wartawan itu. Nah, kira-kira lebih bermakna mana? Nah, artinya pengambilan foto atau dokumen, nah itu ya di situ. Artinya yang mendukung data. Jadi bukan nempel banyaknya kita ya itu hanya bukti bahwa kita datang ke lapangan, membuktikan bahwa kita wawancara beneran. Tapi belum bisa menjelaskan dari apa sebenarnya yang pengen kita ceritakan. Nah, itu. Jadi boleh saja kita menempel di hasil penelitian, mengumpulkan itu, boleh saja. Tapi yang perlu kita capturekan itu. Nah, misal terjadi tawuran, ya proses tawuran itu yang justru yang lebih penting daripada kita wawancarai korbannya atau pelakunya. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalau nanti kita terjun di lapangan, kita meneliti, ya itu yang penting kita capture. Nah, gitu. Kemudian setelah kita wawancara, kita kadang tidak puas. Kita perlu mengobservasi langsung. Nah, misal contoh, kita hanya melihat dari media bahwa di Mojokerto pada tanggal sekian karena hujan lebat terjadi banjir. Nah, kemudian diposting ulang oleh salah satu media. Nah, mungkin itu juga mendukung data, tapi kita juga perlu observasi langsung. Benar tidak itu terjadi banjir? Jangan-jangan yang diposting itu bukan di lokasi tersebut, dia hanya sifatnya repost saja. Nah, jadi butuh namanya keraguan-raguan. Ya, jadi tidak seorang peneliti itu butuh ragu-ragu. Ragu-ragu dalam artian kita perlu membuktikan. Ya, membuktikan sendiri itu namanya observasi sama wawancara. Nah, ya seperti nah, cewek-cewek itu dikasih cerita sama temannya nggak cukup, membuktikan sendiri. Gak puas. Nah, ya kayak gitu. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita menganalisis. Nah, menganalisis itu butuh
kecukupan data. Jadi datanya sudah cukup, kemudian kita analisis. Nah, analisis ini menggunakan apa? Dari desain yang kita buat tadi. Kalau gaya fenomenologi, ya analisisnya ya dengan fenomenologi. Kalau studi kasus, analisisnya pakai studi kasus. Strukturnya itu loh. Nah, demikian juga dengan etnografi, demikian juga dengan etnometodologi, demikian juga dengan yang lain. Sama. Nah, kemudian setelah itu kita menginterpretasi atau menafsirkan. Nah, jadi fenomena seperti ini itu sebenarnya apa? Nah, ini butuh kemampuan, butuh kecakapan, tidak bisa instan. Proses menginterpretasi, menafsirkan namanya. Jadi itu didukung dengan konsep, didukung dengan teori, didukung dengan data lapangan. Jadi menginterpretasi itu butuh kemampuan itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, nah, itu belum tentu memang seperti itu. Nah, itulah bedanya seorang peneliti sama bukan peneliti. Dan itulah bedanya antara peneliti dengan wartawan. Wartawan dia hanya menyampaikan informasi. Tapi bagi seorang peneliti perlu merangkai kira-kira suatu kejadian itu atau suatu fenomena itu kira-kira apa poin pentingnya. Nah, atau itu bisa dijelaskan dengan konsep apa. Bisa dijelaskan dengan teori apa. Jadi bukan teori untuk dipraktekkan ya. Ya, beda. Kalau bagi studi eksakta mungkin teori untuk dipraktekkan. Nah, tapi kalau dalam studi ilmu sosial, nah, teori itu gunanya untuk menganalisa. Karena sudah ada peneliti sebelumnya menciptakan teori. Nah, jadi bukan teori untuk dipraktekkan. Teorinya begini, prakteknya begini, bukan. Tapi ada seorang peneliti mengkaji suatu fenomena tertentu, kemudian menemukan teori. Nah, kemudian dipakai lagi oleh orang lain dengan lokasi yang berbeda, dengan mungkin fenomena yang agak mirip dengan teori tersebut. Nah, ini kira-kira relevan enggak? Kalau tidak relevan, poin pembedanya di mana? Nah, itu. Nah, jadi kita kan sering mengatakan begitu ya. Nah, teori tok, nah, prakteknya bukan begitu. Nah, jadi fungsinya teori itu untuk itu. Jadi makanya teori itu kan nanti berkembang ya dari situ. Nah, bisa jadi teori yang dulu diciptakan oleh tokoh-tokoh pada tahun 1900-an atau 1800-an mungkin sebagiannya masih relevan dengan saat ini. Nah, tapi apakah semuanya? Tentu tidak. Karena satu, cara masyarakat bersikap itu dinamis. Nah, apalagi sekarang sudah beragam bentuk ya, mulai dari media sosial, mulai dari cara orang mengkonsumsi sesuatu, dari orang kemudian berinteraksi. Dinamika yang ada itu sudah banyak perubahan. Nah, tentu satu tempat mungkin tidak sama dengan tempat yang lain. Tapi secara umum ada bagian konsep itu yang mungkin masih relevan. Karena mungkin didasarkan oleh bentuk dasar manusia. Nah, ini sekedar informasi. Nah, dulu ada tokoh namanya Emil Durkheim.
Nah, dia menciptakan teori namanya suicide atau teori bunuh diri. Lah, sekarang itu kan banyak kejadian bunuh diri. Bukan dibunuh ya, atau terbunuh, tapi bunuh diri. Nah, itu kan banyak. Nah, di Malang itu ada kejadian, entah frustasi atau apa, jatuh ke sungai. Nah, dan macam-macam. Nah, tentu itu bisa dianalisa dengan teori yang sama seperti itu. Tapi motifnya, terus kemudian apa namanya, kemudian dorongan ya, dorongan atau mungkin bentukan lingkungan atau apa dan sebagainya mungkin berbeda. Nah, jadi orang bunuh diri itu macam-macam. Ada yang karena stres, ada yang karena kalah bersaing, ya, ada yang karena menahan malu, ada yang macam-macam. Nah, itu. Terus bisa lagi tambah secara kompleks, misalnya membedakan cara bunuh diri orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Itu lebih kompleks lagi. Artinya kalau orang beragama itu kan dia punya bangunan keyakinan. Punyalah dasar-dasar dalam naluri dirinya itu, misal rasa takut, engkau dosa, dan sebagainya, macam-macam ada pikiran seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak beragama, ya nggak ada pikiran begitu. Hidup ya hidup, mati mati, nggak ada kelanjutan. Nah, nah dari dua kasus seperti itu saja, katakanlah dua orang misalnya, satu dia tidak beragama, satu beragama taat misalnya. Nah, tapi sama-sama bunuh diri. Itu juga bisa diteliti. Artinya orang yang semula punya bangunan keyakinan dan macam-macam, nah satunya belas tidak ada sama sekali. Nah, tapi kenapa? Nah, itu juga bisa diteliti semacam itu. Dan banyak kasus. Nah, jadi kita pintar-pintarnya apa ya, memberi titik atau memberi fokus kira-kira mana yang sekiranya apa ya, unik, menarik untuk diulik. Nah, dari situ misal, nah, jadi proses interpretasi itu kita bisa mengulas dari bangunan teori-teori sebelumnya, kita ulas. Sebenarnya teori ini ngomongkan apa sih? Nah, terus kemudian ini ada kejadian semacam ini, kira-kira cocok tidak ini dengan ini? Kalau tidak cocok di bagian mananya? Nah, terus kemudian kita menawarkan atau menambahkan, ya, oh ternyata misal ada perubahan motif bunuh diri. Nah, jadi misal semula ada 2 menjadi 3 atau menjadi 4. Nah, semacam itu. Kemudian mengkonfirmasi kembali, apa namanya? Kita perlu mengkonfirmasi kembali, barangkali ada data informasi yang terlewatkan setelah kita tulis dari informan. Nah, itu namanya kita melakukan proses penelitian. Nah, oke. Dari sini ada yang